Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua dan wali siswa dari SD Negeri Mangunsari 4 dan SD Mangunsari 7 Salatiga. Terlebih dahulu, mari kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, hidayah serta inayah sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa berkarya bagi keluarga, bangsa, negara, dan agama. Mari kita senantiasa berdoa agar kita diselamatkan dari wabah corona dan agar wabah corona ini segera berakhir sehingga kita bisa bekerja secara normal serta anak-anak kita segera dapat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Atas nama sekolah, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah naik kelas. Semoga di kelas yang baru nanti prestasinya lebih baik lagi. Juga saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua siswa baru kelas 1. Selamat datang dan selamat bergabung di SD Negeri Mangunsari 7. Bapak Ibu, karena kegiatan mengumpulkan orang banyak saat ini belum diizinkan, maka melalui media ini saya atas nama SD Mangunsari 4 dan SD Mangunsari 7 akan menyampaikan kabar terbaru tentang sekolah kita. Yang pertama, sesuai dengan keputusan Wali Kota Salatiga nomor 421.2 garis miring 157 garis miring 2021 tanggal 25 Februari 2021 bahwa SD Negeri Mangunsari 4 dan SD Negeri Mangunsari 7 digabungkan dengan nama SD Negeri Mangunsari 7 dan dimulai pada tahun pelajaran baru 2021-2022. Yang kedua, penggabungan sekolah ini sesuai dengan program pemerintah Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga bahwa semua SD-SD yang berada dalam satu kampus akan digabungkan secara bertahap. Dan SD kita ini sudah memasuki tahap kedua dalam penggabungan sekolah bersama SD-SD yang lain. Yang ketiga, seluruh siswa dan guru aset SD Mangunsari 4 akan dimutasi ke SD Mangunsari 7 oleh sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Yang keempat, saat ini kita masih dalam penataan baik personal, kelas maupun lingkungan belajar lainnya. Semoga secepatnya segera selesai penataan itu sehingga sewaktu-waktu sudah ada izin pembelajaran tatap muka, kita sudah siap untuk menerima kedatangan anak-anak. Yang kelima, segala data siswa dan data sekolah SD Mangunsari 4 akan diarsipkan tersendiri sehingga pelayanan administrasi bagi alumni SD Mangunsari 4 akan tetap terlayani di SD Mangunsari 7 dengan dilampiri fotokopi SK penggabungan sekolah. Sebagai contoh, jika putra-putri Bapak Ibu lulusan dari SD Mangunsari 4 suatu saat akan legalisir ijazah atau meminta keterangan terkait rapot yang hilang atau ijazah yang rusak atau hilang, akan dilayani di SD Mangunsari 7 dan disertakan fotokopi SK penggabungan sekolah. Sehingga tidak akan diragukan lagi sekolahnya di SD Mangunsari 4 kok legalisirnya di SD Mangunsari 7. Di situ sudah tertera keterangan bahwa SD Mangunsari 4 sudah digabung dengan SD Mangunsari 7. Yang keenam, SD Mangunsari 7 hasil penggabungan akan memiliki 12 rombel atau rombongan belajar atau 12 kelas yang terdiri kelas 1 sampai dengan kelas 6 secara paralel kelas A dan B. Jadi nanti ada kelas 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya sampai 6A dan 6B. Nah, putra-putri Bapak Ibu nantinya ada
di kelas A atau B itu akan diumumkan oleh guru kelas masing-masing lewat WA grup kelas. Yang ketujuh, seragam lama bagi siswa SD Mangunsari 4 untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6 itu masih bisa dipakai dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Hanya nanti dilakukan penyesuaian, yang perlu diganti cuma bed atau lokasinya saja. Yang kedelapan, untuk kelas 1 baru, baik yang mendaftar di SD Mangunsari 4 maupun di SD Mangunsari 7 akan menjadi siswa kelas 1 SD Mangunsari 7 dan akan diperlakukan sama, seragamnya sama, juga hak dan kewajibannya sama. Yang kesembilan, tahun pembelajaran baru 2021-2022 akan dimulai tanggal 12 Juli 2021. Tetapi karena situasi belum aman, penyebaran COVID-19 masih merebak, maka akan dilakukan pembelajaran secara daring atau online, atau menggunakan WA grup kelas masing-masing. Jadi, seperti biasanya anak-anak tetap di rumah, tetapi bukan libur. Anak-anak tetap belajar secara online dan mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Hal ini sesuai dengan aturan PPKM Jawa Bali yang baru saja diberlakukan oleh Bapak Presiden. Berlaku tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 bahwa pembelajaran dilakukan secara daring. Selanjutnya, menunggu izin PTM dari pemerintah Kota Salatiga. Yang ke-10, jika sudah diizinkan PTM, namanya PTM terbatas dan hanya bisa diikuti 50% dari siswa di kelas itu atau paling banyak 18 siswa. Jadi kalau aturan baru satu kelas itu 28 siswa, jadi 50%-nya cuma hanya 14 anak yang masuk, sementara sebagian lainnya mengikuti pembelajaran secara daring dilakukan secara bergantian. Nah, sehingga ada 50% siswa di kelas tersebut masuk dengan prokes yang ketat. Dikatakan prokes yang ketat ini harus mematuhi 5M, yaitu memakai masker yang sesuai dengan medis, kemudian cuci tangan dengan sabun pada air mengalir disediakan oleh sekolah, kemudian menjaga jarak 1 meter dengan teman-temannya, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, kemudian syarat lainnya, anak harus membawa bekal dari rumah. Ini kalau sudah PTM ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, ketika PTM sudah diizinkan, itu anak-anak membawa bekal dari rumah. Tolong diberikan bekal pada putra-putri kita. Dan siswa berangkat atau diantar atau dijemput oleh orang tua atau keluarga. Jadi tidak diperbolehkan naik angkutan umum. Kemudian, lama belajar di sekolah pada masa PTM terbatas hanya 3 jam. Istirahat tetap di dalam kelas, anak-anak menikmati bekal yang dibawa dari rumah. Misalnya ke belakang ya izin secara bergantian, tidak bersama-sama. Jadi misal pembelajaran mulai jam 7, maka jam 10 anak-anak sudah pulang. Ini sehingga Bapak Ibu bisa mengatur waktu mengantar dan waktu kapan waktu menjemputnya. Kemudian masih ada syarat yang lain, yaitu bagi siswa yang orang tuanya mengizinkan waktu penerimaan rapot, itu Bapak Ibu diminta untuk menandatangani surat keterangan pernyataan mengizinkan atau tidak mengizinkan bagi putra-putrinya untuk belajar tatap muka di sekolah kalau sudah diizinkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau Bapak Ibu dalam surat tersebut mengizinkan anak-anak, maka pada waktu PTM, anak-anak diperkenan berangkat untuk sekolah, jadi berangkat di sekolah. Namun, bila dalam surat pernyataan tersebut Bapak Ibu menyatakan tidak mengizinkan putra-putrinya, maka ketika PTM sudah dimulai, anak-anak Bapak Ibu tersebut masih tetap mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu berubah pikiran, kemudian waktu itu tidak mengizinkan, kemudian mau beralih ke mengizinkan, berarti Bapak atau Ibu harus datang ke sekolah untuk memperbarui surat pernyataan. Yang ke-11, utamanya untuk kelas 1 baru, pada awal tahun pembelajaran baru, pada tanggal 12, 13, dan 14 Juli
2021 akan dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bersama Bapak Ibu guru. Jadi biar anak-anak itu mengenal lingkungan sekolahnya, Bapak Ibu gurunya, dan fasilitas sekolah yang ada nanti akan diperkenalkan kepada anak-anak sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, MPLS sendiri akan dilaksanakan secara daring atau online karena situasi pandemi belum aman. Demikian Bapak Ibu, informasi tentang penggabungan sekolah dan informasi tentang memasuki tahun pelajaran baru. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menghantarkan anak-anak kita dalam meraih masa depan yang gemilang dan cita-cita yang mulia. Salam hangat dari segenap Dewan Guru dan karyawan SD Mangunsari 7, dan satukan tekad kita bersama dalam mencerdaskan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.